Ini aku pakai ini bells are takutnya dia ringing. putus-putus. Mudah-mudahan enggak lah ya. Children playing in the park while birds are singing. I am walking, and I am laughing. Life is perfect, I'm not trying, it's just happening. And it's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful Satunya. Iya. Gemak ya. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Oh, I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. The wind is blowing, the bells are ringing, children playing in the park while birds are singing. I am walking, and I am laughing. Life is perfect, I'm not trying, it's just happening. And it's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful Halo, Halo. bisa kedengeran? Bisa kedengeran kah suaraku? Bisa bagus. Kedengeran. Oh, oke. Sorry, baru bisa gabung, baru tadi live Zoom. Padahal Zoom-nya juga aku Cie. juga yang buat. Cie. Ya sibuk banget ya Kak Jen ya. Ya, kalau di rumah aja sih kayak gini deh. Sibuk Dari ngurusin macem-macem. dari satu apa itu virtual meeting ke virtual meeting yang lain. Cie. Kan dalam rangka itu apa tuh menebar, bukan menebar pesona, informasi. Menebar informasi. Oke. Silakan Pak Jen. Apakah akhirnya kita ketemu lagi ya di acara? Ih, Kak Jen suaranya nggak ada Kak Jen. Halo. Oke, Kedengeran? Kedengeran. Soalnya nih aku connect ke WhatsApp, jadi ini mesti dimatiin WhatsApp-nya kali ya. Tapi ya udah.
Nggak denger Kak Jen. Kak Jen suaranya nggak ada. Wah, kayaknya kajian ini nih, Mbak, apa, Sis Retno, Iya, kendala sedang nih. sedang Mm-mm, ada kendala ya. mm-mm, Oh iya. Masih masih mungkin dicoba apa mencoba untuk keluar dulu kayaknya Kak Jen ya. mm-mm, mm-mm. Nggak apa-apa, kita sambil ngobrol-ngobrol aja dulu. Di sini ada Mbak Dian, ada Mbak Vika, halo semuanya. Teman-teman bisa bisa komen ya, bisa komen langsung di itu ya, di Facebook ya, ya Miss ya. Mm-mm. Bisa, bisa. Sambil nunggu Kak Jen, sambil nunggu Mbak Renita. Mbak Renita juga nih kayaknya tuh kan jaringannya. Mau kita display langsung atau gimana? Oke, saya dulu Miss atau Miss Dede dulu nih yang mau jawab pertanyaannya. Pertanyaannya di mana ya? Oke, tak anu ya, tak apa itu? Tak bukain pertanyaannya buat Miss Dede ya. Oke. Atau kita share Nah. hasil hasil kuesioner kemarin? Oh iya ya, hasil kuesioner kemarin berarti ada di Miss Dede ya datanya ya. Ya, coba kita lihat ya. Aku masih Oke, punya sih. Atau udah aku oke. tutup jangan-jangan nih. Jangan dong. Hasilnya tuh apa ya kemarin? Jangan dong. Sebentar ya. Teman-teman sabar ya. Kita lagi coba untuk tampilin share screen-nya. Bentar aja. Oke. Ini Halo kelihatan nggak sih? Komik. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan? Kelihatan. Nah, ini kita sambil nunggu kajian ya. Sambil nunggu Sambil kajian nunggu sama kajian Renita sambil nunggu masuk. Mbak Renita. Jadi teman-teman ternyata antusiasmenya luar biasa ke Pak Ce. Kemudian tarot, tarot sampai 25%. Kemudian human design 20,8 sama pranic healing atau energy body. Jadi hari ini mungkin kita akan fokus ke Pak Ce dulu ya. Sis Boleh, Retno. boleh. Ya, Ya boleh. Pak Ce mau pranic healing boleh deh. Tarot Heeh, heeh. sekalian kalau misalnya Mbak Retno bisa masuk lagi. Karena kayaknya dia kepental-pental nih dari tadi nih. Iya, Mm-mm. terpental-pental ini. Bentar ya, kita masukin lagi ya. Tuh, kajian sama. Kak Jen, Kak Jen sang moderator akhirnya muncul juga. Oke. Terpental ya Kak ya? Betul. Tapi aku pakai HP lah, nggak apa-apa kali ya. Bisa. Bisa, Suara bisa. kedengeran? Kedengeran bagus. Suaraku kedengeran. Siap. Bagus. Ini teknologi nih membuat kita terpental-pental. Barusan Alamak. aku juga habis mental 2 kali. Iya, Oh, tak lihat aku juga 2 kali. di fotonya Mbak Ren kok Mbak Ren gini terus gitu loh. Kayak nge-freeze gitu kan gini terus. Ini ngapain ya ternyata kepental. Ternyata kita kepental ya. Oke, Iya. kita mulai. Tadi udah dijelasin ya sama Miss Dede tentang hasil kita ya. Yang diinginkan oleh peserta, katakanlah teman-teman dari grup sharing ya, grup sharing. Ini sebetulnya kita mencoba untuk mengolah kembali, kira-kira lebih detail lagi, sebetulnya nggak lebih detail, tapi kemarin itu mungkin tanya jawabnya itu masih kurang ya. Akhirnya kita coba untuk mengumpulkan kembali pendapat-pendapat dari pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan sekalian, dan hasilnya yang tadi. Jadi ternyata banyak yang pengen tahu
pacenya masing-masing. Nah, malam ini kita mulai dengan Miss Retno. Silakan untuk menjelaskan lagi hal-hal yang kemarin itu mereka butuhkan. Oke, terima kasih Kak Jen. Halo teman-teman yang ada di Facebook Jiva Mita, ada Kak Dian, Kak Novita, Kak Vika, sama Komai Kelyamin. Baik, sekarang saya jadi ada banyak pertanyaan ya, memang pertanyaan yang terbesar itu tentang topik Pak Je. Akan tapi karena kali ini waktu kita cuma 1 jam untuk menjawab beberapa topik, jadi kemungkinan nanti untuk Pak Je hanya masih 2 pertanyaan dulu yang kita jawab. Nanti kita lanjut di sesi Selasa tanya-tanya yang akan datang. Itu ya teman-teman. Oke, saya akan share screen dulu. Ini aku pakai ini. Banyak pertanyaan ya, memang pertanyaan yang menarik. Sebentar. Ya, baik. Jadi ini ada pertanyaan dari Kak Astrid. Kak Astrid ini pengen tahu simbol-simbol umum yang ada di cat Pak Je gitu. Oke, jadi kan Astridnya ada di sini. Nggak tahu, Mbak Astridnya ada di sini nggak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Gimana? Atau lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Mungkin yang ada siapa nih? Ada Kak Vika, ada Mbak Dian, ada Mbak Novita. Oh, mungkin Kak Vika dulu aja ya? Iya. Ada pertanyaan tapi dari energi body kayaknya. Sebentar. Oke, berarti aku stop sharing dulu. Sekarang saya bacakan ya Miss pertanyaan buat Miss Dede nih. Boleh. Tentang jadi pertanyaan dari Kak Evika, saya ingin melihat bagaimana aura tubuh saya, apakah seimbang gitu. Seperti itu. Iya, makasih Mbak Vika. Jadi nggak apa-apa ya kamu aku scanning? Yes, nggak apa-apa katanya. Aku sendiri bukan clairvoyant, jadi aku nggak bisa lihat warna ya, warna aura atau segala macam gue nggak bisa. Tapi aku bisa ukurkan apakah Kak Vika ini auranya seimbang atau enggak. Pada orang-orang normal, auranya itu cuma 10-12 cm. Tapi pada orang-orang yang berpengaruh itu mungkin bisa 1 meter, 2 meter. Ada yang sampai serumah atau sejakarta gitu ya. Jadi ketika aura kita semakin besar, semakin bersih, maka kita juga akan semakin berwibawa dan berpengaruh. Jadi Mbak Vika, aku izin ya, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa Kak. Oke. Ini ya. Mbak Vika, kamu suka ini nggak? Apa namanya? Ada keluhan di kepala nggak? Kayak mungkin pusing gitu. Iya katanya. Iya Kak. Iya. Aku bantu jawab. Iya, katanya agak pusing. Soalnya memang auranya migren. Dia migren. Auranya kok nggak seimbang ya. Jadi besar di atas, di tengahnya kecil, bawahnya gede banget. Gitu. Mungkin tips yang praktis sekarang untuk Kak Vika ya. Kak Vika mungkin kalau memungkinkan mandi dengan air garam. Ya, supaya lebih bersih dulu pelan-pelan, nanti dibalanskan bisa dengan doa, bisa dengan afirmasi. Tapi untuk saat ini sementara yang bisa dilakukan mandi air garam aja dulu ya. Jadi memang auranya nggak seimbang nih. Gitu. Gantian. Wah, Miss Retno kelempar. Ya udah kita tunggu lagi. Ya, Kak Vika gimana Kak Vika? Ada yang mau ditanyain lagi? Oke Kak, katanya. Garamnya garam apa?
kalau mau ditanya lebih jauh. Garamnya garam biasa aja, boleh garam laut yang murahan ya. Suka ada kan garam krosok yang 5.000 1 kilo. Tapi kalau misalnya agak jijik karena warnanya kan agak buluk ya, Kak Vika bisa pakai garam yang biasa aja gitu. Kak Vika, mohon maaf agamanya apa? Pokoknya boleh berdoa, jadi garamnya boleh didoakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian baru dilulurkan ke seluruh tubuh, terutama di bagian sini ya. Kak Vika sebenarnya daerah sini sih, agak ke leher gitu kan. Ya bisa pakai Al-Fatihah juga boleh gitu loh. Oke. Jadi garam ini sebenarnya untuk orang-orang yang bisa melihat, ya boleh. Mandi keramas Siap. boleh, pokoknya ala-ala luluran lah gitu, ala-ala luluran ya. Apakah mandi garam berlaku untuk semua kondisi? Boleh, bahkan nggak sakit pun nggak apa-apa. Itu adalah langkah yang paling sederhana untuk teman-teman membersihkan auranya, tubuh energinya dengan mandi air garam gitu. Saya udah coba loh itu. Nah, mungkin Mbak Renita bisa cerita dikit. Jadi ini gara-gara dapet tipsnya, ini bukan tips sebenarnya ya, buat agar supaya kita balance gitu auranya. Itu dulu pernah tanya sama Miss Dede kan, ini gimana sih Miss? Udah Mbak Ren coba mandi air garam. Pertama saya itu tidak percaya, ngapain sih mandi air garam, kayak apa aja gitu. Tapi ketika nggak tahu, entah pada suatu titik kayaknya setelah kita ngobrol itu loh Miss D, 2 hari atau 3 hari setelahnya aku mencoba. Apa salahnya sih dicoba kan gitu. Dan aku pakai Kamu yang paling bagus kan, salah Mbak Renita pusing kan? Pusing apa capek banget? Iya, itu ruwet gitu loh, kayaknya ruwet gitu. Terus akhirnya aku milih katanya yang paling bagus pakai garam krosok. Emang ketika dibalurkan gitu ya udah pokoknya niat tadi seperti sama kayak Miss Dede bilang, katanya dikasih yang ibaratnya kayak doa kayak gitu, kita kepingin bagaimana gitu. Intinya pokoknya kita pengen minta keselamatan lah gitu. Pertama digosok gitu ya kayak kasar, jadi caranya tuh kayak luluran aja, kayak kita luluran, cuma ini pakainya pakai garam. Jadi garamnya nggak usah dicampur ke air, tapi langsung dibalurkan gitu saja. Dan setelah saya mandi, kebetulan waktu itu kan saya mandinya malam kok, badan itu kerasa berat banget gitu. Mandinya malam sekitar jam 9, saya pertama kali setelah beberapa bulan mungkin bisa tidur nyenyak. Saya nggak tahu ini apakah hanya sugesti saya karena Miss Dede yang cerita ke saya, terus saya terlalu excited atau bagaimana, nggak tahu, tapi ternyata saya jadi kayak ketagihan. Jadi mandi garam kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya sudah masuk kamar mandi lupa garamnya saya ambil. Tapi kadang-kadang kalau misalnya saya sedang baik lah, salahnya saya. Kalau saya pas sedang baik, saya itu malah nggak menghindari, nggak pakai. Tapi saya bisa tidur nyenyak ketika pakai itu. Dan pokoknya itu sebenarnya ketika kondisi baik nggak apa-apa ya Miss Dia ya, harusnya ya. Tetap ya. Pak, dia tuh sebenarnya nggak apa-apa, malah bagus banget. Jadi logikanya gini, teman-teman aja ya, tubuh fisik kita mandi setiap hari ya, malah sabunnya yang termahal, ya enggak? Pokoknya sabunnya yang terbaik, tapi tubuh energinya nggak pernah mandi. Gimana tuh? Sampai umur teman-teman hari ini nggak pernah dimandikan. Kan betapa kotornya ya. Jadi ketika kita misalnya keluar sedikit udah puyeng gitu. Makanya pelan-pelan dimandikan. Nah ini langkah awal yang paling sederhana banget. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai jasa penyembuh profesional gitu. Kak Jen juga pernah langkah awal gitu ya Miss De ya. Iya Kak Jen kayaknya pernah deh. Pernah, aku pernah. Bukan pernah lagi, udah sering kali sekarang. Iya. Tapi memang enak jadinya, lebih terasa bersih. Itu nanti di kulit rasanya tuh pertama kali tercep gitu. Tercep gitu. Karena mungkin sama aja kayak kita mandi di laut gitu ya Miss D ya. Oke, yes. Kita nggak usah terlalu, kita nggak usah terlalu apa tuh topiknya, kita nggak apa-apa kita loncat-loncat aja ya kebetulan. Cuman ini memang banyak yang bertanya, banyak yang bertanya, tapi mungkin yang bertanya itu belum join. Tapi nggak apa-apa lah ya kita bacakan, atau
mau dilanjutkan dulu ke siapa? Iya, jadi Tentang... sudah ada yang join nih, Kak Clarita. Oh, oke. Halo, Kak Boleh Clarita. deh. Iya, oke. Oke ya, saya akan share screen dulu. Soalnya ini pertanyaan tentang basi ini, Iya, pace tentang ini banyak pace, sekali. tentang... Iya, yang masuk di... Oh. Ya ilah. Bisa ada, mau ada share screen. Sebentar. Atau mungkin share screen dari Miss Dede ya, Miss? Kelihatannya punya aku trouble deh. Share screen-nya. Udah dikasih kan tadi? Bisa share screen dari Miss Dede nggak? Kira-kira? Bisa. Oh ya. Oke. Ternyata yang soal Natal chart ini banyak yang sudah dapat, tapi dia pengen dibacain lebih detail lagi. Perlu waktu ya itu. Halo. Ya lumayan karena kan itu banyak banget ya aspeknya ya. Halo. Maka itu. Halo. Yes, kedengeran. Halo. Oke, kedengeran. Kedengeran. Oke, lanjut. Bisa. Oke. Sambil dicari gambarnya. Sebentar, aku nunggu ini. Nunggu share screen-nya. Ya. Nunggu. Udah keluar sih. Share screen dari Miss. Udah keluar sih. Karena di sini belum kelihatan ya? Udah keluar ini. Udah keluar. Kelihatan nggak? Ini nggak kelihatan gitu loh. Tapi kira-kira tahu menjelaskan. Soalnya ini bisa diinfoin. Atau karena Miss Dede tentang apa nih? Heavenly STEM ya? Atau apa itu? Bentar. Mbak Sis Retno, ini tentang tanya-tanya, di situ ada Heavenly STEM. Miss Retno, di mana dirimu? Taunya dia kayaknya ngelempar lagi deh. Kayaknya mencelat dia ini. Iya, dia mencelat nih. Aduh. Enggak. Aku tadi kepental udah 3 kali. Seru. Ya teman-teman, ini harap maklum ya, karena ini kita lagi percobaan juga untuk memberikan kemudahan buat teman-teman yang nggak bisa streaming Zoom gitu. Monggo loh kalau mau tanya-tanya, Mbak Vika. Tapi di sini juga ada Miss Dede. Di sini juga ada sepintas menanyakan tentang human design. Jadi Novita Puspa ingin tahu rincian analisis human design dia. Tapi kayaknya harus lebih ini lagi ya. Kemudian Muni juga cara membaca chart human design. Cara membacanya. Ada beberapa menanyakan tentang cara membacanya. Aziza, kemudian siapa lagi nih? Alpha Omega juga ingin tahu cara bacanya. Ya banyak sih ya juga yang menanyakan cara membacanya dan apa ininya. Pada fokus di human design ya? Sorry Kayaknya ya. Ini ada. Sorry. Aku terpental lagi. Iya. Iya, silakan. Ayo silakan, baru nanti kita tanya lagi yang tadi topik. Halaman yang selanjutnya Kak Miss.
Yang pertanyaan yang kedua. Selanjutnya. Bentar ya. Sorry. Halaman selanjutnya. Udah kelihatan? Belum. Halaman 2 nih. Halaman 3. Iya, belum muncul. Masih di halaman yang ini ya? Iya, masih di halaman 1. Bentar ya, teman-teman. Kita bersabar dulu. Karena Ini cobaan. Ini cobaan. Tanpa kesabaran. Sabar. Udah 2 kali loh aku kepental terus. Muncul nggak? Sabar, Cita. Oke, udah lanjut muncul. Miss. Lanjutnya. Ini ya? Nah, ya oke. Jadi ini Kak Clarita kelewat ini. lagi. Enggak, ini bener ini. Oh, Udah ya, bener baik. ini. Ya, jadi ini pertanyaannya adalah gimana masa depanku menurut Pak Je gitu. Jadi seperti yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu, ya kan, di sharing santai, bahwa opportunity atau masa depan itu bisa diteropong lewat Pak Je di bagian opportunity, yaitu di bagian luck pilar maupun annual pilar. Kalau luck pilar berarti meneropong opportunity kita atau kesempatan ataupun tantangan yang kita hadapi dalam 10 tahun. Dalam hal ini kalau di luck pilarnya Kak Clarita ini di tahun 2022 nanti sampai di tahun 2000 berapa nih? 2013 sampai dengan 2022 gitu ya. Nah, jadi ini hampir di penghujung pilar ya ini ya. Nanti akan berganti ke pilar yang selanjutnya gitu. Tapi sebelum itu saya akan membahas dulu tentang D-Master. D-Masternya Kak Clarita ini mungkin ada teman-teman juga yang kebetulan D-Masternya sama dengan Kak Clarita yaitu Jean Wood. Jadi seseorang dengan D-Master Jean Wood itu karena Jean Wood itu dimetamorfosekan sebagai bunga ya atau sebagai tanaman perdu yang dia mempunyai kemampuan untuk beradaptasi yang sangat tinggi. Dia juga mempunyai kemampuan memanjat pohon yang besar juga. Jadi kebanyakan orang-orang dengan D-Master Jean Wood itu mempunyai daya survive yang sangat tinggi pula. Mempunyai daya adaptasi yang sangat tinggi dan fleksibel gitu. Terus kemudian karena tadi dia mempunyai kemampuan untuk climbing to another tree gitu ya, mempunyai kemampuan untuk memanjat ke pohon yang lebih besar, mempunyai kemampuan untuk menyerap sumber daya dari pohon besar yang ada di situ, maka seorang dengan D-Master Jean Wood itu biasanya bisa memanfaatkan kemampuan orang lain untuk kepentingannya. Dalam artian gini, jadi dia tahu potensi orang lain, kemudian dia tahu bagaimana menempatkan orang lain itu untuk kepentingan orang lain juga, tapi juga untuk kepentingannya gitu. Kalau istilahnya leveraging ya, leveraging other people skill or leveraging other people capability kayak gitulah ya. Jadi kebanyakan dari CEO itu mempunyai D-Master Jean Wood ini gitu. Lalu apa kemudian pesan atau take away yang penting bagi seorang Jean Wood itu adalah tentang who you know, tentang siapa yang kamu tahu. Dalam artian berarti ya memanfaatkan network, membangun network. Jadi dengan kemampuan membangun network yang baik, karena kan memang yang dimanfaatkan adalah manusia, maka seorang Jean Wood jika punya effort di situ, maka akan bersinar nih Jean Wood-nya gitu. Oke, kemudian lanjut ke elemen-elemen wealth ya, yang kemarin juga kita sempat bicarakan ya, tentang bagaimana seseorang memandang uang. Ini masih di halaman yang tadi Miss. Ya, jadi ini kita dilihat dari elemen direct wealth itu banyak ya, ada di sini.
ada di pilar tahun, kemudian dia punya akar juga di pilar di hidden stem, dalam artian jadi ini kuat ya, karena dia ada di permukaan dan ternyata dia ada akarnya juga ini di hidden stemnya gitu. Kemudian ini ada 2 IW di bagian month dan day. Jadi orang-orang dengan yang mempunyai unsur DW maupun IW di natal chartnya itu semacam dalam tanda petik ditakdirkan untuk menjadi orang yang kemampuan keuangannya di atas rata-rata gitu. Jadi apa ya bakalan mudah sekali untuk dia mengumpulkan uang, mudah sekali dia untuk menjadi seseorang yang berkelimpahan dalam hal uang gitu. Oke, selanjutnya kita lihat di luck pilar ya. Kita lihat di opportunity-nya. Jadi ini ya betul, baik. Oke, jadi gini, kalau melihat meneropong sesuatu yang akan terjadi, itu bisa tadi saya katakan bisa dari luck pilar dan juga bisa dari annual. Kalau annual berarti kemungkinan yang terjadi di tahun ini atau bahkan sudah terjadi gitu ya. Dan ternyata memang tahun ini adalah tahunnya si ox ya, si kerbau. Terus kerbaunya kerbau metal, maka si kerbau metal ini elemen yin metal ini sangat kuat. Dan elemen yin metal itu kebetulan mempunyai clash. Clash itu semacam kalau bisa dikatakan fighting gitu ya, fighting dengan elemen lain yaitu yang namanya elemen yin wood gitu. Kebetulan di cat natal catnya Kak Clarita ini elemen yin woodnya ada di pilar bulan, kemudian ada di pilar hari dan juga ada di pilar jam gitu. Jadi memang bisa dikatakan untuk tahun-tahun ini itu merupakan tahun yang sedikit menantang ya, sedikit challenging untuk Kak Clarita gitu. Sedikit butuh effort untuk melaluinya gitu ya. Karena memang adanya clash antara dua elemen, antara yin logam yin dengan yin wood. Gitu. Dibutuhkan effort yang lebih, terutama dalam action, terutama dalam hal mengambil resiko, kemudian menjadi orang yang lebih mindful, terus kemudian menjadi orang yang mematangkan strategi, tahu mana musuh, mana kawan, kayak gitu ya. Jadi untuk tahun 2021 itu seperti itu. Kemudian untuk tahun 2022 karena gini, karena jika kita melihat elemen ini kan rangkuman elemen ya, rangkuman elemen yang ada di natal chatnya Kak Clarita. Wah, Sesretno ini jadi untuk bisa striving itu harus mempunyai elemen Walah, terlempar lagi nih Kak Jen. Ya udah, isi lagi aja. Siapa yang tahu tadi boleh dilanjutkan. Jadi kita flow jalan aja. Ayo, barangkali bisa ditambahkan Miss Dede cerita tentang Pak Jen. Aku mau sharing insight aja deh, sharing insight untuk teman-teman yang memang mungkin nggak relate ke sini ya. Teman-teman yang punya elemen day metal yin di tahun ini kabar gembira nih teman gitu. Aura ada
Mbak Vika malah nanyanya aura gimana nih? Boleh. Apa aja apa aura? Oke, Mbak Vika pertanyaannya apa? Kayaknya kita butuh khusus pertemuan membahas aura deh. Kayaknya seru deh. Seru ya? Oh seru. Boleh Gimana sih, Miss Din? boleh Iya. sih Mbak Renita. Kalau memang teman-teman penasaran pengen lihat warna aura ya. Kalau teman-teman penasaran pengen lihat warna aura, mungkin kita bikin kelas tertutup aja kali ya. Nanti saya bisa nanti yang memang bisa lihat warna ya. Mau Halo. katanya Mbak Dian. Udah masuk. Oh mau ya. Tapi gimana Ini nih? Miss Retno bilang dia minta yang lain duluan aja karena dia hang lagi. Jadi dia belum bisa, dia kepental nih. Apa dari Mbak Renita kepental, Mbak Retno juga kepental, Sis Retno juga kepental. Ya udah, lanjut. Kita berdua aja dulu. Aduh, ada Beli Dewa Putra. Malu nih ada teman saya. Boleh nanti ini ya, kita buat aja kelasnya kali ya, Kak. Khusus boleh, ya. Boleh, tapi khusus. Soalnya kalau mau lihat warna memang butuh fokus ya. Jadi mungkin kita pakai aja Zoom tertutup, private. Nanti nggak usah banyak aja orangnya supaya bisa gitu. Nanti didiskusikan aja lagi di grup siapa yang mau. Karena ini juga ada yang mau lebih jauh tentang human design. Jadi kan mau nggak mau kita harus kayak berikan ini khusus lah ya. Untuk Mbak Vivi, cara perbaiki aura agar lebih besar. Nah, gini. Aura lebih besar itu banyak langkah ya, banyak cara gitu. Cara sederhana itu ya tadi mandi dengan garam. Kemudian cara kedua yang juga sederhana dan tanpa biaya, rajin berdoa. Rajin berdoa dan mendoakan orang lain. Gitu. Nah, udah gabung lagi. Gimana? Apa ya, nggak tahu. Tiba-tiba ini bener-bener nggak bisa dipakai laptopku. Nggak apa-apa lah. Waduh, jadi pakai HP nih sekarang bersama. Nggak, ini tadi coba pakai handphone, tapi nggak bisa juga, nggak bisa masuk pakai handphone. Oh, oke. Ya sudah, lanjut. Gitu. Tadi saya sampai mana? Oke, tadi presentasinya aku munculin lagi ya. Sorry ya, teman-teman. Oke, jadi ini tadi kan sampai elemen gini, karena tidak adanya ketidakseimbangan elemen ya. Di sini kan bisa lihat ya teman-teman, ini kan fire-nya kan 0% ya. Nggak ada biru-birunya ya. Berarti memang nggak ada unsur fire. Maka si Kak Clarita ini butuh unsur fire untuk bisa menyeimbangkan itu. Jika di chatnya Kak Clarita itu ada fire, maka itu akan membantu Kak Clarita untuk thriving gitu. Ya, karena dengan adanya fire ini elemennya, aliran energi antar elemen menjadi seimbang gitu. Jadi kita untuk analisis lebih lanjut tentang lak pilar, kita bisa analisis di halaman selanjutnya, Miss. Halaman selanjutnya. Belum kelihatan, Miss Dede mute ya. Yang penting jangan Miss Dedenya yang kelempar. Kita ketutup. Yes. Sebentar ya, teman-teman aku stop dulu ya. Aku share ulang nih. Share screen. Halaman ke? Halaman terakhir. Halaman terakhir. Ini. Belum kelihatan. Ini ya? Betul. Nah, oke. Jadi sekarang kita melihat kondisi lak pilarnya ya. Jadi ini tadi iya punya Mbak. Ya? Jadi ini lak pilar untuk beberapa periode ya. Ini tadi yang di sini, yang ini adalah berakhir nanti di tahun 2022. Jadi tahun depan ini sudah berakhir lak pilar yang ini. Jadi nanti lanjut ke sini gitu. Jadi ini tadi untuk bisa thriving Kak Clarita ini tadi adalah butuh elemen api ya.
Jadi kalau kita lihat di sini memang tidak kita temukan elemen api sama sekali ya di sini. Baik di sini di heavenly stem maupun di hidden stem-nya nggak ada. Jadi ya bisa dikatakan memang itu tadi sudah gambarannya sudah ada di tahun 2021 ini kan, bahwa terjadinya clash antara yin wood dengan yin metal tadi. Ini kan juga merupakan salah satu bagian dari luck pilar yang ini gitu. Tapi itu nanti juga akan berakhir di tahun 2022. Lalu masuk ke tahun 2022 sampai 10 tahun yang akan datang, maka Kak Clarita akan ini. Di sini kita bisa temukan elemen fire ya di sini ya. Di hidden stem-nya ada elemen fire. Jadi bisa dikatakan bahwa bahwa tidak akan ada ombak yang terlalu berarti lah intinya ya. Jadi ya bisa dilalui dengan baik gitu. Begitu juga untuk 10 tahun yang akan datang lagi, ini juga ada elemen fire ya, yang bisa menyeimbangkan komposisi elemen yang ada di natal chart-nya Kak Clarita. Dan juga di 10 tahun selanjutnya dan di 10 tahun selanjutnya. Gitu. Seperti itu. Nah, oke. Iya. Jadi ada gitu. Jadi itu gambaran secara umumnya ya. Sebenarnya kalau mau dipreteli lagi lebih detail gitu ya harus masuk kelas. Karena di sini ada yang bilang saya pengen tahu lagi, ingin belajar mengenai simbol-simbol dan arti umum. Ini ada pertanyaan atau harapan dari Astrid. Boleh aja, asal masuk kelas ya. Kalau ini kan kita sharing-sharing. Saya nanti kalau ada waktu juga saya sudah siapkan itu tadi pertanyaan untuk jawaban untuk Mbak Astrid tadi gitu. Kalau ada waktu. Ya, tapi sekarang dulu deh, yang lain dulu pertanyaan dari. Monggo memang, untuk langsung komen. Iya. Memang sih dari pertanyaan yang masuk lebih dulu sih mereka juga bertanya tentang banyak cara untuk membaca basi. Jadi memang ini yang minat-minat ini harus masuk ke kelas aja ya. Jadi biar nggak usah terlalu detail kali diomongin di sharing ini. Oke, udah bisa. Ini kita sampai jam berapa nih? Ini sekarang udah 19.42. Kita sih tadi sama Sis Retno mulainya 18 menit lagi. Ya. 18 menit lagi ya. Ya udah kita persilahkan Miss. Oh enggak Miss dong, Mbak Renita. Silakan dengan tarot. Ini juga banyak yang pengen tahu. Apakah tepat tahun depan saya bisa bekerja lagi atau melanjutkan pendidikan? Iya. Ada satu orang bertanya langsung 3. Dia bikin pertanyaan langsung 3. Ada tarotnya, ada basinya, ada pranic healing. Pranic healing. Diratain semua pengen ditanya. Gitu ya? Iya. Itu Setia Dewi Handayani. Dia pengen tahu keuangan dan bisnisnya. Ya banyak sih, masih banyak. Kalau dibaca satu-satu. Tapi aku udah kasih ya pertanyaannya. Tinggal lanjut aja. Dijawab. Begini Kak Jen. Banyak sekali yang gini, kartu tarot itu sebenarnya kan hanya berupa petunjuk ya. Hanya berupa petunjuk dan bukan merupakan suatu hasil atau bukan merupakan suatu hal yang bisa, oh ini pasti kalau kata tarot seperti ini itu pasti akan kejadian gitu. Satu yang harus mendasar sebetulnya ya, jika ingin bertanya pada tarot, bertanyalah secara rinci, bertanyalah secara spesifik, bertanyalah secara jelas, mendetail, yang paling penting gitu. Jadi begini, bagaimanakah kisah cinta saya di 3 bulan ke depan? Nah, itu kan sudah jelas. Satu, permasalahannya kisah cinta. Yang kedua, ada jangka waktunya. Jelas. Mau lebih jelas lagi, bagaimanakah kisah cinta saya kepada
Brad Pitt misalnya, aduh kelihatan banget umurnya ya, idolanya si Brad Pitt gitu. Jadi harus jelas gitu, jadi nggak bisa bagaimana dong keuangan, bagaimana dong kisah cinta saya, kayak gitu tuh nggak bisa lah. Ini kisah cinta yang mana? Kisah cinta masa lalu, kisah cinta yang sekarang hari ini, atau kisah cinta seminggu ke depan, atau kisah cinta setahun ke depan, atau kisah cinta masa depannya besok yang paling jauh itu bagaimana? Jadi pertanyaan nomor 1 yang mau diajukan kepada pembaca tarot atau kepada orang-orang yang bisa menerjemahkan bahasa semesta ini, harus pertanyaannya secara terperinci. Begitu. Jadi jangan tanya itu yang global kayak kemarin. Saya itu sedang ingin memulai usaha. Bagaimana ya? Lah usaha apa? Kan pasti usaha tidak mungkin hanya satu, pasti kita punya pandangan yang lain gitu. Jadi nggak bisa hanya langsung pertanyaannya secara global begitu. Bagusnya secara terperinci. Dan satu lagi, jadi itu kebanyakan begini. Intinya kalian itu begini, bukan bermaksud untuk menduakan atau mendewakan atau mengkultuskan si kartu tarot ini, itu tidak, sama sekali tidak. Tapi kita tuh bisa mendapatkan gambaran, kita bisa mendapatkan bayangan, kita bisa mendapatkan kisi-kisi. Nah, itu bahasanya kita gimana. Nah, pertanyaannya yaitu harus mendetail. Gitu. Kayak ini tadi tanya nih, Mbak Renita keuangan saya dong di tahun 2022, Mbak Dian ini. Mbak Astrid juga, Mbak Renita mau tanya bagaimana keuangan saya di tahun ini. Ini kartunya 1 apa mau kartu 2? Jadi bingung. Gimana ya? Tahun ini sih memang tahun yang untuk bangkit ya sebenarnya. Tahun si kerbau emas ini tuh tahun bangkit kita semua gitu. Oke, saya buka kartu dulu ke Mbak Dian ya. Oke, Mbak Dian, Mbak Astrid nanti sabar. Wah, dapatnya The Emperor. Ya, The Emperor ini istilahnya adalah kebijaksanaan, maco ini ya, maco yang agak maskulin begitu. Jadi untuk keuangannya mungkin bisa digambarkan, walaupun ini tidak yang kita bahas kemarin 10 kartu itu ya, tapi bisa dipastikan sih keuangannya sih untuk tahun 2022 ini kayaknya menguat. Karena kita lihat saja gini, menghafalkan, mengartikan tarot, menginterpretasikan tarot itu tidak harus dengan menghafal arti kata 78 kartu. Kita cukup saja melihat seperti ini. Ini kan ada seorang raja duduk dengan gagahnya, memakai baju juga tidak sembarang baju dan warna merah, dia semangat. Insya Allah Mbak Dian, semoga saja nanti dalam prosesnya juga baik ya Mbak ya, amin. Ini kayaknya bagus. Jadi mantap ini Mbak, besok tahun 2022, jadi masih tahun depan ya ini, aduh. Yeay, Mbak Dian katanya seneng banget. Tapi gini Mbak, jangan karena kartu tarotnya tetap harus usaha. ini. Iya, tetap terus harus usaha aku mau ya. santai aja kata tarotku besok keuanganku pasti menguat. Terus aku mau diem aja ya jangan kayak gitu juga. Tetap kita fighting ya, tetap hidup itu apa ya? Kita tuh melawan arus kan, harus melawan arus. Hanya ikan mati dan sampah saja yang mengikuti arus, kan begitu. Oke. Cukup ya Mbak Dian? Mantap Mbak, 2022 ini. Nah, usahanya sekarang apa? Pokoknya ditelateni nih. Bagus, mantap. Terus Mbak Astrid, ini dibuka sekalian nih. Gak apa-apa deh. Ini saya lagi baik hati dan keadaan saya lagi baik banget kayaknya. Walaupun tadi kepental ya. Mbak Astrid, sebetulnya gini, baca kartu tarot itu tidak ada kartu yang jelek atau buruk ya. Jangan menilai seperti itu. Oke, Mbak Astrid, kartunya ini Mbak. Ini jangan takut. Aduh Mbak, saya kok dapat kartunya kartu kematian. Apakah saya akan mati besok? Enggak seperti itu Mbak. Ya seperti. Aduh ini gimana sih? Biar pas. Ya seperti ini. Ini artinya akan ada sebuah transformasi Mbak. Akan ada sebuah perubahan. Kebetulan kartu Death ini itu termasuk kartu Major Arcana.
Kartu Major Arcana itu termasuk peristiwa besar. Nah, nanti untuk tahun ini kayaknya nanti dalam hal keuangan Mbak Astrid nanti akan menemui transformasi besar-besaran, Mbak. Jadi begini, bukan berarti wah ini nanti gambarnya kematian dong, Mbak. Berarti menuju ke keburukan. Oh, enggak seperti itu. Ya, sekarang begini, ini berarti saatnya Mbak untuk meninggalkan mungkin yang buruk-buruk. Ini kayaknya saya agak goyah nih. Saya kayaknya agak berpandangan yang keluar lah, kayaknya Mbak harus bertransformasi. Atau bisa jadi bisnis yang sekarang misalnya masih kecil-kecilan akan bertransformasi menjadi yang lebih besar lagi. Aku sampai ngangguk-ngangguk. Coba ngangguk-ngangguknya pakai musik disco nggak? Mbak Astrid bisa aja. Ya itu dia jawabnya katanya sambil ngangguk-ngangguk soalnya gini. Jadi tidak ada namanya kartu buruk atau kartu jelek gitu ya. Jadi ini kartunya itu merupakan sebuah gambar transformasi. Selamat ya Mbak Astrid. Ya. Jadi ini nanti harus siap-siap aja bertransformasi ini. Bagus sih, alhamdulillah ya. Ini saya bacanya juga ini gara-gara kartunya bagus-bagus, dibacainnya bagus-bagus gitu. Enggak. Tapi berdasarkan ini. Oke. Joget katanya Mbak Astrid. Dan yang paling bagus sebenarnya, aduh maaf saya habis ngeblank. Intuisi, berdasarkan intuisi, gitu ya teman-teman ya. Cukup deh kayaknya Kak Jen. Iya, Ngeri kita ini kan bacanya langsung 2. ini kan memang kita menampung aspirasi dari teman-teman yang kemarin ikut di talk show sharing ya pokoknya sharing santai. Dan ternyata memang banyak pertanyaan. Nah kan capek nih pegel kalau jawab pertanyaan di WhatsApp group. Jadi kita inisiatif bikin hari ini, cuman hari ini aja hari Selasa ya. Namanya Selasa tanya-tanya. Tapi ini akan kita pindah, bener nggak? Soalnya saya Selasa itu selalu ada acara, jamnya sama. Jadi kita pindah ke hari apa ya? Teman-teman. Hari Kamis. Kamis jadinya, ya, oke. Sangat jadinya ketan, Kamis tanya-tanya katanya Miss Dede. Oh mantap, ketan itu kan merekatkan itu ya, nasi yang cukup ini. Oke, iya. Lebih akrab lagi kita ya, siap. Jadi kita bikinnya ketan ya, Kamis tanya-tanya. Oke, supaya nggak bentrok ya dengan jadwal saya. Iya. Oh ya malam moderator. Jumat katanya Miss Evika nih. Oh. Ya betul, malam Jumat ya, Kamis malam. Oke, jadi sebelum Kamis malam Jumat. Ada lagi? Jumat Barokah enggak? Ya, boleh Jumat Barokah itu ya, malam Jumat Barokah ya. Oke, jangan Jumat nanti takut banyak yang punya acara ya. Oke, ada yang mau tambahkan lagi mungkin soal lain, tarot kah atau yang tadi human design? Ada beberapa pertanyaan, tapi ada satu nih pertanyaan dari lupa saya namanya, cuman dia tanya, boleh tanya ya bagaimana tips bikin acara ini menarik katanya. Mas, ada yang ingat nggak dari siapa itu bertanya? Ada di pertanyaan itu. Ini buat yang lain-lain, pertanyaan lain-lain. Halo, kedengeran suaraku? Ya, ada pertanyaan gitu ya. Nah, bisa kita apa ya? Bisa kita tanyakan langsung ke Miss Dede nih sebagai sebagai komandannya. Loh, apa tuh ya? Pertanyaannya gimana bisa bikin acara yang menarik gitu. Lah, ini kita lagi coba-coba. Menurut dia katanya acara kita menarik. Katanya apa sih tipsnya? Padahal kita juga lagi eksperimen aja ya, explore aja ya. Eksperimen, belajar, ya kan? Terpental. Ini hari apa sih? Selasa apa sih? Selasa tanya-tanya. Selasa tanya-tanya. Jadi dirimu juga bertanya-tanya kenapa aku kepental berkali-kali. Aku tadi juga gitu. Aku terpental-pental kan. Apa kita perlu ganti hari aja kayaknya biar ya nggak mental. Kayaknya nih. Gimana ini? Iya ini tadi barusan aku bilang. Ini. Mungkin teman-teman yang mau maksudnya Kamis tanya-tanya. Kajian sebelum tutup. Ada. Sebelum ada tutup yang warung, mau bertanya.
Sebetulnya begini, kita ini sampai membentuk, maksudnya setiap kegiatan kita ini selalu kita pakai riset. Nggak asal tampil seperti ini. Jadi kemarin kita bikin talk show atau sharing santai, itu pun juga kita bikin riset. Nah kemudian karena banyak pertanyaan, lalu kita lempar lagi kuesioner, kira-kira apa sih yang kalian ingin tahu lebih jauh? Dan inilah hasilnya. Maka itu kita berjawab pria di hari ini. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan, gimana cara melihat misi hidup kita? Ayo, siapa yang mau jawab? Silakan. Miss Dede dong. Miss Dede Aku jawab dong. ya? Ya. Boleh. Sebenarnya sih aku jadi inget. Iya. Apa Mbak Rene? Jadi inget kalau tentang misi kayak gini waktu pas dibacain sama Miss D yang itu, kita yang jiwa itu Miss, kayaknya itu menarik banget Miss. Kalau diungkap lagi ya. Apa kita ulang kelasnya? Iya, kayaknya itu menarik banget yang misi jiwa itu Miss. Sebenarnya nih kadang-kadang kan ada yang bertanya ya, sebenarnya kita itu hidup itu mau ngapain sih, tujuannya? Ada loh beberapa orang yang bertanya seperti itu. Ada juga yang menikmati hidup aja gitu. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Ini Mbak Vika ini termasuk orang yang menanyakan sebenarnya aku hidup itu misinya untuk apa? Buat apa sih aku hidup gitu. Nggak semua orang loh bertanya kayak gitu. Ya nggak Miss. Nggak apa-apa, nanti kita bukain dulu di HDTix tanggalnya, tanggal lahir, jam berapa, kapan ininya, jadi biar ketahuan misinya diambil dari situ, bisa dilihat kemampuannya yang mana, kelebihan, kekurangannya, baru kita kombinasi sama lain-lain. Atau mungkin nanti kita bahas, mungkin sistemnya kita bahas 3 orang aja kali, setiap acara gini kita bahas, kita kupas dia dari human design-nya gimana, dari astronya gimana. Betul, iya, gimana gitu. Bisa ya. Sih. Nanti kita bikin lagi. Kita bikin lagi ininya. Khusus untuk misi hidup itu kayaknya memang menarik banget yang kemarin Miss Dede pernah bikin acaranya itu. Yang soul apa itu soul ray apa sih? Apa sih Miss Dede? Seven Ray. Sebenarnya sederhananya ya, tujuan setiap orang itu untuk bertumbuh ya, menjadi cahaya yang lebih terang. Sebenarnya tujuannya itu, jadi nggak perlu nyari-nyari kayak aku pengen kayak si A yang bisa menerbangkan arwah, aku pengen tujuannya hidupnya kayak si B yang bisa lihat ini, ya nggak gitu juga gitu. Semua orang itu punya tujuan yang sama untuk bertumbuh. Makanya di sini Soul Sister ingin menumbuhkan teman-teman untuk bersinar lebih bercahaya gitu, mengenal teman-teman lebih baik gitu loh, dengan tools-tools yang kita punya gitu. Oke. Ya, setuju. Apa namanya? Gak usah, aduh, kayaknya gue pengen jadi yang bisa lihat ini deh. Langsung bisa pada loncat, pengen apa itu? Mendaftar pertama katanya. Nggak perlu gitu juga. Yang penting tadi. Iya. Indikator sebuah soul bercahaya itu apa? Auranya besar, ya kan? Kemudian dia itu melakukan pelayanan ke kemanusiaan, lebih melakukan servis dibanding memikirkan dirinya sendiri. Kemudian beberapa faktor kehidupannya yang kemarin kita bicarakan tuh, masalah kesehatan, masalah keuangan, pelan-pelan mulai ada solusinya. Nah itu ciri kita bertumbuh sebenarnya. Sesederhana itu. Jadi nggak perlu sampai mencari-cari sesuatu yang kita nggak perlu malah stres gitu loh. Kita stres karena pengen bisa lihat lihat setan atau pengen lihat masa lalu orang lain. Ya nggak perlu juga. Santai aja. Yang penting dari astrologi kita tahu kita tuh misalnya aku Sagittarius. Oh berarti nanti ada soal astrologi ya? Ada dong. Yang hubungannya dengan Seven Ray itu Kak Jen, kan itu banget. Oke. Boleh. Ya, maksudnya itu dulu ya, kita riset dulu ya. Gitu loh ya. Kita bikin ininya dulu. Kira-kira nanti topiknya yang menarik karena sebetulnya kalau persoalan seperti ini sebaiknya memang kita bisa mampu menjelaskannya secara
ringan ya, supaya nanti teman-teman yang lain juga yang baru pertama kali mendengar hal-hal ini lama-lama juga semakin terbuka ininya wawasannya untuk bidang ini ya. Oke, ini sudah 1 jam. Kita nggak berlama-lama lagi. Nanti rekamannya kita kasih bisa lihat ya lagi di Facebook. Bukan di Facebook, lihat lagi. Udah direkam ya? Oh ya, sudah. Oh, nggak direkam ya? Jadi nggak bisa dilihat di Facebook. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti suruh tanya lagi. Oke. Ada lagi sepatah 2 kata dari yang lain? Kalau nggak ada, saya udah mau tutup. Nggak ada. Nah, di sini dia bilang memang banyak sekali topik yang menarik. Jadi tinggal minta jamnya ditambah. Aduh, jangan dulu ya, 1 jam aja lemes, juga Mbak udah. Nov. Kita udah lemes nanti ya, kita latihan bikin 2 jam lagi. Oke. Terima kasih kan, semuanya Kak Jen, atas. Kak Jen cerita dikit. Kak Jen cerita dikit yang katanya kemarin kan. Kemarin waktu pas kita bikin itu kan sebetulnya kan live FB-nya itu kan katanya janjinya hanya 1 jam ya. Ternyata kok molor sampai jadi 2 jam. Itu Mbak Novita kalau tahu saya ambruk besoknya. Itu loh teman-teman pada saya habis Zoom telem langsung tiduran. Padahal kita sepakat waktu itu sudah 1 jam. Memang selalu kita udah hitung yang benar durasi kira-kira 1 jam. Tapi entah bagaimana bukan molor, panjang, banyak yang tanya. Akhirnya kita langsung lihat, udah 2 jam, langsung besoknya langsung semuanya bruk. Maka itu pertanyaan kalian belum bisa kita jawab pada saat itu. Jadi baru malam ini kita jawab ya. Oke, kita jumpa di Kamis depan ya. Kamis depan ya, namanya Kamis tanya-tanya. Oke semua, terima kasih semua. Terima kasih Mbak Dia, Miss Dede, terima kasih Miss Retno, Mbak Retno, Mbak Renita. Ya, makasih Kak Jen semua. Bye. Makasih semua. The sun shines bright as it moves up.